Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Ari Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ter-up-to-date seputar P3K 2024 Bapak Ibu ya. Ini ada kabar dari jpnn.com tentang ada 52 honorer Bapak Ibu ya. 52 honorer yang masa kerjanya 2 tahun itu lulus P3K tahap 1. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman memang tergantung itu ya Bapak Ibu ya, tergantung daerahnya masing-masing ya. Kita melamar di mana dan ini honorer masa kerja 2 tahun. Berarti kan minimal 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Ini minimal 2 tahun ini untuk tahap 2 ya kan, minimal 2 tahun. Jadi nanti yang minimal 2 tahun ini ada yang terdaftar, ada yang belum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kabarnya dari Teluk Wondama Bapak Ibu ya. Teluk Wondama. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pemerintah kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Teluk Wondama, Papua Barat, Bapak Ibu ya, mengupayakan ada 424 orang honorer bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2. Oke. Jadi nanti tahap 2 itu nanti macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada yang honor database ya kan, honor database atau yang non database ya kan, non database. Non database ini yang minimalnya itu 2 tahun. Kalau sebelum 2 tahun nanti tidak bisa ya Bapak ya. Jadi minimalnya 2 tahun. 3 tahun gimana Kak? Ya boleh. 4 tahun boleh. Meskipun non database Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan di sini Sekretaris Daerah Teluk Wondama Bapak Asher Waroy ini mengatakan penerimaan calon ASN lebih diprioritaskan untuk honorer database BKN, tetapi belum lulus seleksi P3K tahap 1. Ya ini Bapak Ibu ya, jadi yang teman-teman untuk teman-teman kemarin yang TMS ya kan, di TMS di tahap 1 ini peluangnya masih besar ya untuk mengisi formasi di tahap 2. Jadi masih ada kemungkinan karena di sini di tahap 1 yang TMS itu rata-rata kan kodenya itu R1, R2, R3 ya kan, R1, R2, R3. Artinya teman-teman ini database semua. Nah, kalau R4 kan non database. Nah, otomatis masih di bawahnya ini kan. Jadi misalkan kita bersaing nanti ya ini di atas. Makanya di sini memang menjadi prioritas utama. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa hal tersebut telah disepakati nih oleh Pemkad dan DPRK Teluk Wondama saat pelaksanaan rapat dengar pendapat Senin kemarin, 20 Januari 2025. Oke, jadi memang perlu ya Bapak Ibu ya, prioritas ini sangat penting sekali karena masih berpeluang. Jadi untuk teman-teman yang tidak hadir ya kan, yang TH tidak hadir di tahap 1, kemudian yang TMS di tahap 1, TMS CPNS ini masih berpeluang mengisi peluang formasi di tahap 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan nanti di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, nanti penerimaan P3K tahap kedua itu ada 424 orang lagi untuk formasi di tahun 2024. Jadi yang belum lolos seleksi tahap pertama itu akan diusulkan nih ikut seleksi tahap kedua. Kata Bapak Asep di Teluk Wondama Selasa kemarin ya, 21 Januari 2025. Nah, seperti itu. Jadi ya Bapak ini mengakui nih pengumuman dari hasil seleksi P3K 2024. Tahap pertama beberapa waktu lalu menimbulkan polemik karena terdapat 52 nama honorer dengan masa kerja terhitung 2022. Saat ini tim inspektorat sedang melakukan verifikasi. Nah, ini kok bisa, ya kan Bapak Ibu ya? Kok bisa ikut tahap 1? Nah, ya kalau misalkan 2 tahun itu sudah terdaftar di database ya nggak masalah ya kan. Karena untuk tahap 1 itu khusus untuk R1, R2,
R3 ya kan. R2 itu honor kategori 2 dan R3 itu honor database BKN ya kan. Nah, 2 tahun masa sudah masuk ke database. Ini juga menjadi polemik ya di Papua seperti itu. Perlu diketahui seleksi P3K 2024 tahap 1 dikhususkan bagi ya R1 ya, R2 dan honor database BKN. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi ya, ini akan dilakukan penyelidikan ya, R1 di sini, R2 di sini, R3. Ya, ini memang masih terjadi ya. Apa kasus-kasus kayak gini di daerah itu perlu ditinjau kembali oleh pihak panitia seperti Bapak Ibu ya. Jadi ini merugikan teman-teman yang notabene itu benar-benar R1, R2 dan R3 gitu loh, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan daftar itu dibuat sendiri oleh mereka. Jadi nanti diverifikasi lagi. Pimpinan OPD mempunyai penilaian khusus terhadap staf honorernya, ujarnya. Nah, DPRK sebagai perwakilan masyarakat akan mengawal kasus langsung rekrutmen calon ASN Formasi 2024 untuk memastikan para honorer ini yang sudah terdaftar sebagai tenaga non-ASN diakomodasi dalam penerimaan formasi 2024. Seperti itu. Nah, di sini ada keterangan bahwa kesepakatan dan dukungan formasi honorer tahap kedua formasi 2024 nanti hanya untuk mengakomodasi mereka yang belum terakomodasi pada tahap pertama. Dan tidak boleh ada tambahan honorer baru. Nah, ini sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, memang sangat diprioritaskan Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang teman-teman yang belum lulus ya, belum lulus atau belum lulus tahap 1 ya kan, belum lulus tahap 1 ini benar-benar diprioritaskan ya kan, menjadi prioritas utama untuk di P3K tahap 2. Ini khusus di daerah Papua Bapak Ibu ya, nanti daerah lain beda lagi ya kan, seperti itu. Jadi intinya tidak ada penambahan jumlah honorer lagi. Jadi peluang lulusnya nanti semakin besar Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Teluk Wondama ini juga menjelaskan ada validasi nih terhadap 52 honorer yang dipersoalkan. Setelah selesai dilakukan hasilnya tersisa 15 nama yang akan dilakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa data tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD untuk dilakukan pengecekan kembali dan disusun secara beruntun sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Oke, jadi ini ada luar biasa ya, pihak panitia sudah meneliti secara detail ya. Jadi misalkan ada yang nggak beres langsung digas saja Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan nantinya teman-teman yang nggak lulus ya kan di P3K tahap 2 tentunya akan diarahkan ke P3K paruh waktu yang pengisian DRH-nya dan pelantikannya itu berbarengan dengan setelah P3K tahap 2 yang mengisi DRH itu juga dibarengkan dengan P3K paruh waktu, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah jabatan-jabatan yang bisa dilamar teman-teman nih ya kan, untuk P3K paruh waktu ini ada guru, ada tenaga kesehatan, ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, ada pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Seperti itu. Untuk mekanisme gaji itu tergantung daerah masing-masing Bapak Ibu ya. Semoga sesuai dengan upah minimum yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.